Tapi ekosistem kita itu masih belum optimal. Dan ini sebenarnya adalah PR kementerian kami, Mas. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mempunyai research mindset. Saya mau bilang, dosen-dosen kita sangat sadar, Mas. Sangat sadar. Sangat sadar. Karena saya banyak berbicara dengan rekan-rekan dosen. Dosen-dosen kita sangat sadar dan mereka sangat mau meneliti. Tetapi kalau boleh terus terang, ekosistem yang ada di Indonesia belum optimal untuk mendukung dosen-dosen kita yang sangat mumpuni untuk penelitian itu. Jumpa kembali sahabat Garis Idah. Kali ini kita akan menyimak pernyataan yang sangat menarik dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Stella Christie yang menyampaikan bahwa ekosistem pendidikan di Indonesia masih belum optimal atau memiliki banyak kekurangan, dan ditambah dengan permasalahan di mana mahasiswa tidak mampu menciptakan pengetahuan atau inovasi yang baru dalam dunia kampus, sehingga Profesor Stella menawarkan solusi atas permasalahan tersebut. Seperti apa selengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Sangat menarik pekerjaannya dan juga sangat bersyukur bahwa diberikan kesempatan untuk memberikan untuk bekerja yang membawa makna bagi negara Indonesia. Jadi terutama sekali menjadi wamen itu suatu kesempatan yang sangat menarik untuk bisa melihat secara sistem ya. Jadi mungkin saya dulu selalu berkutat di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi. Tapi kalau dulu sebagai peneliti dan sebagai guru besar, itu kan kita melihatnya dari satu sisi yang cukup fokus. Nah, sekarang yang menjadi sangat menarik itu saya harus melihat dari berbagai macam sisi. Jadi bukan saja penelitian saya, tetapi sistem penelitian, budaya penelitian. Dan jadi yang paling menarik itu adalah melihat secara sistem. Nah, itu sih. Tetapi dari segi apa yang digunakan itu sebagai peneliti, apa yang biasa saya hari-hari kerjakan itu semuanya sangat bisa diterapkan dan sangat perlu diterapkan di pekerjaan saya sebagai wakil menteri. Nah, ini mungkin pemirsa mungkin agak kaget loh, kok masa peneliti itu sama pemerintah tuh kan kelihatannya ya kalau misalnya katanya berbeda. Tetapi menurut saya tidak. Karena tidak. Masih relate? Sangat relate sekali. Oh, sangat relate? Sangat relate sekali. Karena apa itu peneliti? Peneliti itu kita mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Yes. Dan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, kita harus bisa menggunakan metode yang sangat seksama sekali untuk melihat sungguh-sungguh apakah jawabannya. Nah, di pemerintahan itu juga kita selalu dihadapi oleh beribu masalah, beribu pertanyaan. Yes. Dan kita harus bisa melihat jawaban apa yang paling jitu. Misalnya, pertanyaan tentang bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mempunyai research mindset. Kita harus bisa melihat apa sebenarnya jawaban kebijakan-kebijakan yang sungguh bisa meningkatkan itu. Jadi sebenarnya dari secara jiwa dan metode itu sangat berkaitan dan sangat membantu kalau menurut saya. Dan juga kalau saya sebagai ilmuwan, saya harus punya pengukuran secara kuantititas. Jadi saya harus mengukur apakah jawaban dari pertanyaan saya, atau mengukur apakah teori yang saya hipotesakan itu benar atau tidak. Di pemerintahan itu sangat penting sekali. Setiap kebijakan, setiap program itu harus ada ukurannya. Apakah dengan program tersebut sungguh ada kenaikan? Karena setiap rupiah yang kita gunakan itu harus sungguh ada manfaatnya. Jadi pengukuran itu sangat penting, dan cara mengukurnya itulah yang saya tahu sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, itu sangat berguna sekali di pemerintahan ini untuk bisa melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dunia itu berubah sangat cepat. Dunia itu berubah sangat cepat. Jadi apa sebagai individu, terutama sekali di waktu kita menjadi mahasiswa atau waktu kita menjadi dosen itu, karena ini kan adalah proses belajar mengajar yang paling tinggi ya, proses belajar mengajar yang paling tinggi. Jadi tantangannya itu di dalam proses belajar mengajar yang paling tinggi ini, kita memang seharusnya selalu mengajarkan ilmu yang paling depan.
ilmu yang paling ilmu yang kita bilang ilmu yang paling maju, yang paling mutakhir. Tetapi dunia itu berubah begitu cepat. Jadi sebenarnya kesenjangan dari SMA ke kuliah itu cukup besar. Karena secara pendidikan atau secara asas pendidikan itu sampai dari TK sampai SMA itu kita mengenyam pendidikan dengan asas mempelajari segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh dunia pengetahuan, segala sesuatu yang sudah ditemukan. Tetapi begitu kita pindah ke perguruan tinggi, begitu kita masuk perguruan tinggi, itu ada asas baru, apa itu proses belajar mengajar. Asas barunya adalah di perguruan tinggi itu adalah tempat bahwa kita harus bukan saja menimba ilmu-ilmu yang sudah ada, tapi menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan inovasi-inovasi. Inilah yang terjadi di perguruan tinggi. Jadi kalau dari asas proses belajar mengajar itu berbeda sekali di perguruan tinggi dan di sebelumnya SMA Menengah, sampai SMK, ya. Jadi yang kalau kita tantangannya itu, nah bagaimana kita itu bisa mengubah cara berpikir kita yang tadinya misalnya sangat bagus belajarnya kalau tiap ulangan itu ada, hingga saya bukan lagi hanya harus bagus ulangan, kadang-kadang juga bukan ulangan waktu kuliah, tetapi bagaimana saya bisa tahu ilmu-ilmu yang paling mutakhir dan baru dan bisa mengerti. Dan juga bahkan ada banyak sekali bidang-bidang atau ilmu-ilmu yang tadinya sama sekali tidak ada waktu SMA. Yes. Nah itulah yang sangat menjadi tantangan. Jadi saya bagaimana bisa tetap belajar untuk belajar. Itu tantangan di waktu kuliah. Belajar untuk belajar karena begitu cepat sekali perubahan, begitu banyak sekali dan beragam sekali ilmu, dan antara perubahan dan keragaman itu kalau disilang, itu berarti pilihannya menjadi begitu luas. Nah, tantangannya adalah bagaimana seorang dosen bisa memberikan fokus, tapi juga bisa memberikan wawasan yang luas. Jadi depth and breadth. Jadi bagaimana bisa memberikan fokus, mendalam, tetapi juga memberikan wawasan yang luas. Sama juga dengan mahasiswanya. Bagaimana harus bisa mendalami sesuatu. Karena kalau tidak mendalami ilmunya itu kita akan tidak dalam ya, misalnya tidak cair, tidak akan bisa menemukan sesuatu. Tetapi ada yang dalam, tapi juga punya wawasan yang luas. Nah itulah tantangan yang sungguh-sungguh terjadi waktu kita berada di perguruan tinggi. Waktu SMA itu sudah baku. Ini mata pelajarannya sekian. Tapi waktu perguruan tinggi itu menjadi dunia menjadi terbuka. Tapi yang menjadi tantangan itulah setiap individu itu harus menentukan bagaimana. Sekarang saya yang harus menentukan. Itulah yang menjadi tantangan. Yang terjadi praktisi terbaik yang ada di dunia, terutama sekali di negara maju, hampir di seluruh dunia, itu adalah dosen itu terutama sekali adalah tugasnya sebagai peneliti, sebagai ilmuwan. Mengapa? Karena kalau dengan tugas meneliti itu atau jiwa peneliti, dia akan selalu mengetahui ilmu-ilmu yang terbaru. Ilmu-ilmu yang mutakhir. Kenapa? Kalau sebagai peneliti saya harus meneliti yang terbaru, menciptakan inovasi terbaru. Sehingga apapun yang saya ajarkan itu berdasarkan ilmu-ilmu yang terbaru. Nah, inilah yang mungkin menarik bisa kita pertimbangkan, Mas. Karena Mas Reno, karena memang di setiap negara itu juga tridharma. Itu penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian. Ya. Namun dalam praktisinya untuk ketiga-tiganya ini seimbang, tidak bisa perlakuannya itu tiga-tiganya sama. Jadi tidak bisa persentasenya itu 33%, 33%, 33%. Kenapa? Karena untuk bisa menghasilkan yang seimbang itu sebenarnya ada inti yang harus dilakukan dulu. Itu adalah penelitiannya. Kalau penelitiannya itu sama, itu akan sulit bisa pengajaran yang berbasis ilmu yang paling mutakhir. Kalau penelitiannya itu jumlahnya lebih sedikit atau sama saja dengan pengabdian, akan sulit kita memberikan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis sains dan teknologi yang berbasis penelitian. Hingga yang terjadi
Apakah itu di Amerika Serikat, di Kanada, kebetulan saya sudah sangat lama di negara di bagian negara tersebut, dan juga di Tiongkok, atau juga di Korea Selatan, di Jepang, di Singapura, di Eropa. Semua yang ada itu adalah penelitiannya dulu itu harus kuat. Jadi penelitiannya sebagai ilmuannya itu yang harus kuat, dan itu semuanya ada diturunkan ke pengajaran dan juga diturunkan ke pengabdian. Itulah yang menjadikan pada hasilnya itu menjadi sama, tetapi pada praktisinya itu harus penelitiannya dulu yang dikuatkan. Basicnya adalah, intinya rohnya adalah penelitian itu Iya, dulu ya. karena kembali lagi di Indonesia itu adalah pembuatan pemikiran baru, inovasi baru. Inovasi tidak akan terjadi tanpa penelitian. Ya. Hingga yang harus diajarkan itu juga untuk kita bisa mengajarkan bagaimana berinovasi. Kita selalu berbicara tentang kreativitas. Tetapi sungguh kalau ditanya bagaimana mengajarkan kreativitas, sulit. Nggak ada kan kelas kreativitas. Nggak ada. Nah, tetapi yang terjadi itu kreativitas itu justru dari kalau kita penelitian itu harus ada kreativitas. Karena sebagai peneliti saya harus bertanya pertanyaan yang baru. Kalau pertanyaan yang lama itu nggak mungkin saya akan bisa publikasi di jurnal-jurnal terkemuka atau bisa menghasilkan paten-paten. Paten itu kan sesuatu yang baru, kan? Jadi semuanya itu dalam penelitian itulah terlahir yang baru. Sehingga pekerjaan kita sebagai peneliti pada dasarnya memang adalah membuat inovasi-inovasi baru. Sehingga kalau kita mengerjakan itu secara alamiah dan secara eksplisit itu kita salurkan ke murid-murid kita. Dan juga itu kita abdikan ke lingkungan kita. Sehingga itulah tumpuannya harus dari penelitian. Saya mau bilang dosen-dosen kita sangat sadar, Mas. Sangat sadar. Sangat sadar. Oke. Karena saya banyak berbicara dengan rekan-rekan dosen. Dosen-dosen kita sangat sadar dan mereka sangat mau meneliti. Tetapi kalau boleh terus terang, ekosistem yang ada di Indonesia belum optimal untuk mendukung dosen-dosen kita yang sangat mumpuni untuk penelitian itu. Pertama, kalau kita lihat dari beban tugas untuk seorang dosen, itu tidak diberatkan kepada penelitian. Ya. Kedua, yang paling besar sekali adalah ada banyak beban administrasi dan birokrasi jika seseorang dosen melakukan penelitian. Nah, yang ketiga, di beban administrasi ini sangat membebankan untuk para dosen-dosen kita. Jadi harusnya kalau mereka bisa melakukan penelitian dengan cara yang di dalam lingkungan yang lugas yang bisa mendukung, ini ternyata beban sekali administrasinya. Itu sangat membebankan. Yang ketiga, insentif langsung untuk melakukan penelitian itu masih sekarang cukup minim dan tidak optimal, belum optimal ya. Jadi sebenarnya bukan kemampuan dosen-dosen kita. Dosen-dosen kita ini banyak sekali yang hebat-hebat. Banyak sekali. Tetapi ekosistem kita itu masih belum optimal. Dan ini sebenarnya adalah PR kementerian kami, Mas. Salah satu PR kementerian kami. Pertama, kami harus mendengarkan, itulah kenapa saya tahu. Jadi saya banyak mendengarkan dari guru-guru besar, dari para dosen-dosen, mendengarkan masukan-masukan mereka. Dan yang tadi saya bilang, itu semuanya suaranya cukup terpadu, Mas, bahwa yang menyulitkan untuk melakukan penelitian itu memang dari ekosistem administrasi dan juga insentif yang tidak optimal.